kafe itu bukan tempat orang cuma kopi, tapi yang penting tukar teman. Kayaknya hidup tanpa ngopi kayaknya terasa hambar gitu. Betul. Banten harus jadi tuan rumah. Banten harus jadi tuan rumah. Iya, salah satunya membeli kopi yang khas Banten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raja Pisau. Kali ini kita syutingnya di Toyat Kopi. Kita akan ngebahas mengenai Toyat dan juga perkopian yang ada. Kali ini saya bersama dengan Ali Fadilah. Beliau salah satu investor di Toyat Coffee, dan bersama Andi Widya. dia salah satu barista di Toyat Coffee. Mungkin saya sering sama teman-teman juga, sama tim Raja Pisau sering nongkrong di sini, ya. Iya. Nah, kita sering nongkrong di sini karena emang pertama kali ke sini ya emang tempatnya enak aja gitu, kita buat ngobrol segala macam. Cuman saya masih penasaran nih, kenapa latar belakangnya Pak? Kenapa sih Bapak membuat si Toyat Coffee ini? Oke. Thank you ya. Sama Fikri, Pak. Fikri. Jadi kita melihat ada semacam booming ya. Dulu booming minyak, sekarang booming kopi. Oh iya, betul. Indonesia sejak abad 17 sudah terkenal sebagai produsen kopi. Oh. Yang diinisiasi oleh VOC ya. Kemudian dikembangkan oleh pemerintah Belanda menjadi salah satu produsen, tapi kopinya berganti-ganti. Awalnya Belanda ingin menanam kopi jenis Arabica. Tapi Arabica banyak kena penyakit daun. Oh, pada zaman itu ya? Kemudian diganti lagi dengan varietas baru namanya Robusta. Robusta itulah yang kemudian menjadi booming. Produsennya luar biasa, dikirim ke Eropa, masuk pasar Eropa, salah satunya dari Banten. Dan kebunnya sekarang masih ada sekitar Gunung Purwosari, Gunung Karang, Gunung Asepan, pokoknya di daerah dataran tinggi lah, bahkan sampai Bak ya, kaki gunung itu. Jadi itu kita mencoba melihat kembali, ternyata ini heritage sebetulnya. Heritage. Ya, bentuk heritage. Ada pohon yang masih sekitar Pak Anda ini, Om Fikri. Saking tuanya ya kan? Saking tuanya ya? Kelihatannya bagus, tapi dari segi kualitas nggak bagus. Jadi pohonnya tinggi, buahnya jarang. Nah, kita coba nih. Ternyata kopi kita punya ciri khas tersendiri walaupun sama-sama Arabica. Yeah. Kenapa? Karena adanya hidupnya di pegunungan. Udaranya sejuk, nggak kena langsung matahari. Ternyata kita coba bagus. Hanya saja petani belum mampu menguasai teknologinya dalam rangka menghadapi persaingan kopi di Jawa Tengah, di Jawa Barat kan banyak kopi nih ya. Iya. Nah, kita coba inisiasi kepada petani. Pertama, cara nanamnya harus bagus, mengolahnya harus bagus, merostingnya juga harus bagus. Nah, kebiasaannya harus diubah. Yang tadinya kalau panen ini diambil semua, habis semua, termasuk yang hijau, yang kuning, yang busuk, yang merah, ya kan? Begitu kita coba, kagak enak, bener-bener gak enak. Jadi kayak apa ya? Pahit. Pokoknya ada pahit terus nyangkut di sini. Diam ya kan? Kita coba menggunakan panen lestari. Kopi kan kalau berbuah nggak rata nih. Iya, betul. Jadi petik yang manis dulu, yang merah dulu, ya kan? Nanti 3 hari balik lagi, yang tadinya hijau kuning jadi merah. Jadi kita hanya menyajikan kopi yang benar-benar sudah masak. Sebutnya red bean, ya kan? Red bean. Oh iya, red bean. Red bean itu keren, ada rasa manis, rasa asam, macam-macam ya kan? Bergantung kepada situasi dan tumbuhan pohon yang ada di situ. Dan kenapa kita ingin memajukan kopi daerah? Karena ini dampaknya luas. Petani punya nilai tambah, ya kan? Iya, betul. Pengolah punya nilai tambah, termasuk punya kerjaan nih. Betul ya kan? sekali. Terus Betul, warga itu. kota, ya kan, minumnya ke kopi kita. Betul. Nggak impor terus dari mana-mana gitu, Om Fikri. Iya. Ya kan? Iya sih. Kira-kira. Berarti emang karena baik kasus ya, Ya. Om menemukan kasus di pegunungan Betul. di tempatnya, akhirnya kenapa nggak diolah sendiri dan akhirnya dibikin sebuah tempat Ya, kopi. iya, betul. Sebenarnya Fikri pengen tahu mengenai tempat ini tuh berdirinya tuh mulai kapan sih Om? Oke, kita mulai dari merek ya. Iya Om, Ya, bisa kita nih. punya merek Toleat. Banyak orang bingung apa sih Toleat artinya, ya kan? Orang nggak tahu. Kita coba nongkrong di kampung, ya, di kebun.
ternyata habis orang berkebun kan capek tuh, Iya, lelah, istirahatnya kan di saung tuh. betul. Dua kerjaan dia sampai istirahat. Yang pertama dia niup suling, Heeh. yang ketiga ngopi. Oh. Nah, sulingnya itu yang khas, bukan suling biasa, bukan suling Sunda buat degung ya kan, tapi namanya toleat sulingnya. Oh. Jadi dia kalau nyuling tuh hampir tidak bernapas, terus saja, nggak ada berhenti. Ini toleat itu. Nah, ternyata toleat bukan hanya di Pandeglang, di Lebak juga ada toleat, di daerah Jawa Barat juga toleat. Nah, belum ada satu merek kopi yang menggunakan nama toleat. Kopi kebanyakan merek gunung, merek daerah, Iya, kan? Nah, betul. kita coba yang unik lah gitu. Dan toleat biasanya tidak akan lupa dengan merek itu orang, karena apa? Mengingatkan pada nama sesuatu gitu. Nama benda gitu ya. Nah. Apalagi orang-orang lembur gitu ya. Oh, toyat. Oh, berarti Jadi kepunyaan suling, kita iya. nih gitu. Nah, oleh karena itu saya mencoba menyajikan kopi yang khas Banten tetapi yang punya mutu nasional. Setidaknya punya level SNI lah Iya. supaya bisa dinikmati, bukan disesali minum kopi itu. Kopi itu kan enjoy ya kan? Kita minum Betul. kopi itu kan enjoy, bisa Sambil ngobrol, ngerokok gitu bisa kan. diskusi, nambah ilmu. Nah, Luar biasa luar itu. biasa. Kafe itu bukan tempat orang cuma kopi, Betul. tapi yang penting tukar teman. Tuh. Betul, betul. Kok kafe Jadi, bukan tempat ngopi nah ya. ya, saya cari tempat yang enak kemana ya? Yang enaknya menghadap gunung. Jadi orang itu sambil ya? ngopi, bisa Ah. lihat kebunnya di Gunung Karang itu. Nah, dialah nanti yang ngelanjutin nih. Sebagai barista di tingkat ya? konsumen. Jadi kalau ada kopi yang enak-enak, salahkan 4 faktor. Apa tuh? Yang pertama petaninya. Yang pertama petaninya. Kalau dia salah metik kan gak enak. Betul. Yang kedua, salahkan yang prosesornya. Sensornya. Untuk milih-milih mana yang bagus, mana yang Oh, hijau, iya, iya. mana yang kering, ya kan? Itu dipilih semua. Ya. Di apa namanya? Di grade. Grade. Ada- Mana yang ada bagus? BDC lah, ABC, gitu. ya. Setelah itu ada faktor ketiga, yaitu adalah roasterinya. Kalau barangnya bagus, kopinya bagus, cara ngerostingnya nggak beres, nggak enak Nggak juga. enak Ya. juga. Benar Kegosongan, sih. kurang gosong, Kurang ya ini. kan? Nah, setelah itu selesai di roasting, tanggung jawab barista. Bagaimana dia memblend, campur, mengemas supaya kopi ini sesuai dengan konsumen. Betul. Terutama konsumen milenial nih, yang kepengennya macam-macam, ya kan? Betul. Kalau saya kan udah tua nih, tubruk aja udah enak gitu loh. Yang penting kopinya bagus. Berarti Ya kan? di Toyat sendiri bukan cuma memproduksi kopi, ibaratnya kopi susu saja, tapi dia Macam-macam. memproduksi bijinya juga. Biji juga. Menjual itu juga? Iya, bagi yang menginginkan bijinya, silahkan kontak baristanya. Tapi kita tidak jual banyak. Orang-orang yang sudah berlangganan aja gitu. Oh, tertentu lah ya. Tertentu, karena kita terbatas juga kebunnya, Fik. Ya kan? Bijinya tuh apa bentuknya? Bijinya namanya? Robusta apa? Robusta dengan Arabica. Robusta dengan Arabica. Awalnya orang nggak tahu kalau di Banten tuh ada Arabica, cuman Robusta doang. Saya coba tanam Arabica, ternyata tumbuh bagus. Setinggi ini udah berbuah. Setinggi ini sudah Udah berbuah. berbuah. Berarti emang di sana konturnya emang tanahnya Memang pas bagus. untuk itu Tanahnya ya? nggak usah pakai bubuk yang sudah subur gitu. Karena kan sebenarnya kalau di daerah pegunungan identiknya dengan teh ya, Om. Iya, memang gitu. Iya. Ya, Iya, bukan teh. dengan kopi kan? Bukan. Tapi kopi juga memang butuh tempat yang dingin, terutama Arabica. Iya. Arabica di tempat yang 200, 400 nggak bisa bagus. Iya kan? Iya bisa nih. Sebenarnya kopi itu memberikan khasiat apa sih Om bagi tubuh dengan kita sering ngopi gitu? Biasanya orang bagi dua nih. Kopi Arabica dibedakan dengan Robusta karena kandungan kafeinnya. Kafeinnya. Robusta itu kafeinnya tinggi dibandingkan dengan Arabica. Jadi Oke. kalau orang mau begadang minum Robusta gitu. Oh berarti kalau mau begadang dia minumnya robusta. Ya karena banyak kafeinnya. Kafeinnya lebih tinggi ya. Kafeinnya lebih tinggi. Tapi rumus sop-sop dikit lah, enak muda gini. Cukup Arabica karena ada rasa manis. Itu juga bergantung kepada cara kita mengunyah. Apakah pada roastingannya itu dia harus gosong, apa dia harus soft, apa harus light, itu bergantung kepada selera. Nah di Banten sendiri apakah si kopi dengan biji yang dipakai Toyat itu sedang banyak ramai apa gimana Om? Biji yang dipakai Toyat kan berarti produksi sendiri kan? Iya, Apakah jadi sebagian sudah masif? besar kita mengandalkan produksi Gunung Karang. Produksi Gunung Karang. Karena iklimnya ideal ya buat Robusta. Tetapi kita kan kekurangan sekali untuk biji Arabica. Ya betul. Kebanyakan dari Aceh, dari Kuntang atau dari Gerinci. Ya kita coba
di matching nih, kan tidak semua Arabica punya rasa yang sama kan, karena mereka ada varietas. Nah, yang cocok dengan di matching dengan Gunung Karang apa nih? Misalnya kita ambil dari Gunung Kerinci, cocok dengan Gunung Karang, kita blend, ternyata punya signature untuk Toleat Coffee ini. Oh gitu. Kita namain nama sejarah nih, namanya kopi kopi blend, house blend Toleat Suro Sowan. Oh, berarti emang Toleat tuh punya kopinya sendiri Iya, antara sendiri. mix itu ya? Oh, Oh, berarti gitu sih. Nah, kita sekarang ke baristanya nih. silakan. Ke baristanya nih. Sebagai barista, gimana saat ngolah kopi tuh? Apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan tuh sebenarnya kita harus ngerti dulu, pelajari semuanya dulu dengan jenis-jenisnya kopi itu ada apa aja, sama nanti setelah kita udah tahu baru kita bisa ngeracik dengan kemauan konsumen. Entah itu dia pengennya pahit, kita bisa buat pahit gitu. Contohnya kita bisa bikin ada tubruk, ada ya sejenis tubruk kayak gitulah. V60 Kalau gitu dia ya. pengen asam, kita bisa bikin V60. ya. Kalau dia pengen asamnya dingin, kita punya Japanese juga. Jadi metodenya sama kayak V60, cuman tinggal ditambahin es doang. Cuman esnya itu dimasukin dalam metode pas Iya. brewingnya gitu. Ini namanya apa tuh? Barista nih? Biasa Ini. tuh nih. Namanya Toleat ya? kopi susu Toleat. Di Toleat. Iya. Ini khas juga, nggak akan Iya. sama di tempat lain gitu. Signatur kalau kopi susu Toleat signatur dari sini. Soal tes kan kita saling sama konsumen lah, Iya. biasanya punya pilihan. Gitu. Masalah kopi kan orang jarang minum kopi teh karena emang dia identiknya bisa ngangkat si asam lambung ya Om. Mm-mm. Nah itu sebenarnya ada nggak sih Om kopi pilihan atau macam kopi yang bisa tidak reaction sel Ya, asam lambung itu? Saya pengalaman ya, meskipun sudah setua kayak gini, udah ngopi, ya kan. Kayaknya hidup tanpa ngopi kayaknya terasa hambar gitu. Betul banget Om, betul banget ini bener nih. Kayak sayur asam kurang garam gimana sih ya? Betul. Nah, jadi Hambar. saya udah mencoba berbagai macam kopi, ternyata tidak mengganggu lambung saya. Karena apa? Saya selalu membiasakan pagi itu makan nasi. Itu makan nasi. Karbohidrat cukup, nggak harus nasi kan? Iya, Pokoknya karbohidrat cukup. kentang segala macam. Dan itu memang perut kita ini memerlukan asam Iya. untuk mengolah makanan tadi. Nah, asamnya ini sebetulnya kopi. Oh, asam itu mau. Gitu loh, dari asamnya itu kopi. Dan biasanya setelah minum kopi itu ada ketegangan sehingga membuat kita ingin ke belakang. Jadi memperlancar pencernaan juga sebenarnya. Ya. Ini pengalaman ya. Iya. Bukan rumus tertentu itu. Berarti dalam kata lain sebenarnya kopi itu nggak terlalu begitu berpengaruh dengan lambung asal kita makan gitu iya, ya. salah kita kan belum makan, belum ngapain, minum kopi. Ini yang berat. Itu. Kesalahan kita. Nggak ada yang bisa diolah dengan Nggak ada asam yang itu, diolah. ya. Malah bikin naik asam lambung. Betul, ya. betul. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Oh, Eh, boleh. Om kan sekarang sebutnya ada pembisnis untuk di kopi Toleat. Iya. Ini Mas Adri barista lah Barista. di sini. Keluh kesah Om sebagai seorang yang punya kopi atau tempat kopi. Iya. Kita pada dasarnya hidup ini harus memperbanyak ibadah. Betul. Menyenangkan orang lewat kopi itu bagian dari ibadah. Betul. Bahwa ibadah ini insya Allah kalau kita ikhlas akan mendatangkan rezeki. Betul. Rezeki datang dari Tuhan, ya kan? Begitu banyak kafe di sini bersaing dengan keras, ya kan? Kita tidak usah khawatir. Yang memberikan rezeki hanya Allah, Betul. ya kan? Tuhan kita. Jadi berjalan apa adanya. Bahwa bisnis itu ada kurang, ada lebih, itu dinamik, Iya, ya pasti. kan? Namanya Itu bisnis biasa. ya. Jangan kapok. Ah. Sebagai seorang pengusaha muda, jangan kapok. Betul. Ya kan, gagal, maju lagi, gagal, maju. Insya Allah kita Iya. akan diberikan kekuatan untuk terus maju. Niatnya adalah kita ibadah. Niatnya kan ibadah. Ya ada. Kalau Mas Adri keluh kesahnya sebagai barista gitu menghadapi orang yang mau bikin ini gitu kan, gimana gitu? Macam-macam maunya. Macam-macam kan kemauannya. Banyak sih sering. Kalau misalkan buat sekarang kan banyakannya milenial nih yang Betul. ngopi. Jadi ya kalau dia mesen ya udah gitu tuh. Jadi kalau misalkan kita awal-awal dulu di sini belum ada kafe nih, di jalan sini kan, di jalan Cipocok ini dulu cuman ada ini. Ya. Nah, cuman itu banyak banget pendekar-pendekar yang datang, entah itu dari nginiin rasa segala macem. Jadi kita gimana caranya harus bisa
si konsumen itu merasa tertarik sama merasa nyaman di sini juga. Entah itu dari kenyamanan kopi dan tempatnya juga. Yang penting Banten harus jadi tuan rumah. Banten harus jadi tuan rumah. Iya, salah satunya membeli kopi yang khas Banten. Banten harus jadi tuan rumah untuk perkopian yang Iya. ada gitu ya. Yang ada di. Mungkin segitu aja Om. Oke, thank you. Segitu aja pembahasan kita kali ini. Saya Fikri dan bersama Om Ali Fadila. Om Alif Fadila dan Mas Adri pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, share segala macamnya. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah.